Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah, yang mana tema yang akan saya ketengahkan di sore yang berkah ini adalah 10 kesombongan tersembunyi yang harus kita waspadai. Ingat sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita, terang-terangan maupun tersembunyi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji jarah kesombongan. Nauzubillah. Kalau kita tidak masuk ke surga berarti kemana? Ya ke neraka. Nauzubillah. Maka kita harus mengamalkan materi ini ya, dan mendengarkan secara seksama supaya kita tidak terjebak kepada kesombongan tersembunyi yang harus kita waspadai. Mana aja 10 kesombongan tersembunyi yang harus kita waspadai? Yang pertama, berdoa untuk dirinya melupakan orang tua dan guru-gurunya. Hati-hati. Ya, kita seolah-olah hebat sendiri, nggak ada andil orang tua, nggak ada andil guru. Nah, itu kesombongan tersembunyi gitu. Yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi. Dia berdoa gitu untuk dirinya tapi tidak berdoa untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya gitu. Maka kita harus mendoakan orang tua kita yang bisa kita seperti ini, ada keringat, air mata, bahkan darah orang tua kita. Ada doa-doa terpanjat dalam bentangan puluhan tahun sampai sekarang sudah lemah, sudah sepuh, tetap mendoakan kita. Maka jangan lupa doa kepada orang tua. Jangan lupa guru-guru kita yang ngajar dulu alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa, ba ta sa, yang ngajarin kita wudu, yang ngajarin kita doa-doa sholat, Robbi firli warhamni wajburni. Tapi sesudah dewasa, padahal sholatnya dari guru kita, padahal wudu dari guru kita, padahal bisa baca Quran dari guru kita, yang mungkin guru yang sederhana di tajuk di musola gitu ya, itu tapi kita melupakannya. Kita hormat mungkin ke ustadz-ustadz populer, tapi kita tidak hormat, bahkan melupakan, menelantarkan guru-guru yang ngajar kita dulu ngaji, yang ngajar kita dulu wudu, yang ngajar kita dulu ngaji Quran gitu. Itu sombong tuh, kita sombong. Maka hati-hati berdoa untuk diri tapi jangan melupakan orang tua dan guru kita. Yang kedua, kesombongan yang kedua, di daerahnya ada masjid tapi tidak mau datang ke masjid gitu. Hati-hati, itu sombong gitu ya. Wah, saya emang nggak mau berjamaah ke si Ustadz Anu misalnya, dia merasa sombong gitu ya. Ya post power syndrome lah gitu, merasa lulusan pesantren, merasa dia ilmu agamanya tinggi, ternyata yang dipercaya oleh masyarakat si AA misalnya, si B yang bukan dirinya, terus dia nggak mau tuh ke masjid gitu. Itu kesombongan gitu. Hati-hati, di daerahnya ada masjid tapi tidak mau datang ke masjid, itu sombong. Yang nomor ketiga, masuk masjid tapi tidak sholat tahiyatul masjid, itu juga sombong ya. Itu masjid itu harus dihormati. Dengan cara apa? Dengan cara tahiyatul masjid. Jangan kita suul adab, sombong, tidak mau ruku sujud di masjid itu. An Ibnu Qutadah qala Nabi sallam, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Ya, ketika salah satu kalian masuk masjid tidak boleh duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau tidak sholat 2 rakaat, sombonglah kita ke masjid. Yang nomor keempat, melewati pekuburan tapi tidak baca salam dan tidak mendoakan, itu sombong.
Ya harusnya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa ana insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Atau ya nggak hafal ma assalamualaikum aja ya ahlal kubur gitu ya. Jadi lewat pekuburan tidak baca salam kepada ahli kubur, itu sombong kita. Jadi sombong itu bukan hanya ke orang hidup, ke orang yang sudah mati juga Nabi ada tata keramanya, yaitu dengan baca salam. Ya kita juga kalau melewati pekuburan baca salam. Ya Ustaz, takutnya ada yang menjawab waalaikumsalam gitu dari kuburan. Ya enggak lah, itu mah dongeng, itu mah film cerita gitu, tahayul, nggak mungkin ya. Kalaupun membaca salam itu di alam lain nggak mungkin terdengar oleh kita. Yang nomor kelima, kesombongan tersembunyi yang harus kita waspadai adalah mempunyai Al-Quran tapi tidak mau membacanya. Ya waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura gitu, itu di surah Al-Furqan 30 gitu. Jadi wahai Tuhanku, ada orang-orang yang ya menyikapi Quran itu dengan ya melalaikannya, dengan menelantarkannya gitu. Jadi kufur ke Al-Quran itu ada 4 tingkat. Nolak Al-Quran itu kufur, nolak ajarannya kufur, nggak mau membacanya kufur, nggak mau mengamalkannya kufur gitu. Hati-hati, sombong kita ke Al-Quran, ada Al-Quran tapi tidak mau membacanya. Yang nomor keenam, diundang teman tapi tidak mau hadir gitu. Itu nggak boleh, kan hak muslim kepada muslim lainnya itu ya kan ada 6, baca salam, datang kalau diundang, minta nasihat berikan nasihat, bersin berdoa, sakit jenguk, meninggal ya harus ikut mengantarkan, mengurus gitu. Jadi sekali lagi, kalau diundang teman datang, kalau tidak datang padahal tidak ada alasan, itu sombong gitu. Selanjutnya yang ketujuh, bermukim di suatu tempat tapi tidak mau kenal dengan penduduk tempat itu. Ya itu hati-hati gitu ya. Maaf nggak level di kampung ini mah gitu ya. Dengan saya mah, saya pergaulannya dengan orang sosialita, orang di kota, teman-teman saya di SMP, SMA, di perguruan tinggi misalnya. Maaf dengan orang-orang sekitar nggak level, itu sombong gitu. Hati-hati gitu. Selanjutnya, ada orang berilmu di sekitar kita tapi tidak mau memanfaatkan ilmunya, artinya tidak mau datang ke majelisnya padahal beliau membuka majelis taklim. Ya tidak mau datang ke pengajian tadarusnya padahal beliau membuka tadarusan gitu. Dan kita gengsi lah, saya harus mengikuti pengajian dia, kayaknya dia di bawah saya, itu sombong, itu nggak boleh gitu. Kalau ada majelis taklim di sekitar kita, datangi sebagai silaturahim plus menuntut ilmu. Dan jadilah gitu ya kita rendah hati dengan cara menyimak, mendengarkan gitu. Kalau ya masa nggak ada baiknya, amalkan gitu ya. Kalau ada yang nggak dimengerti ya tinggalkan saja, nggak usah diikuti kalau misalnya beda paham. Yang kesembilan, bertambah ilmu agamanya tapi tidak bertambah, tapi malah bertambah menyalahkan orang. Itu orang sombong. Dia mendapati kajian yang cocok bagi dia dan logis, argumentasinya jelas, dan sesudah mendapatkan ilmu itu bukan untuk diamalkan dirinya tapi untuk menghantam orang. Dalil kamu lemah, ustadz kamu mah enggak bagus dalilnya dan lain sebagainya. Ya kalau orang lain sesudah dapat ilmu itu makin tawadu, dia makin sombong gitu. Kamu mah ahli bid'ah, kamu mah orang sesat, kamu mah gitu. Jadi dapat ilmu itu bukan untuk diamalkan tapi untuk menyerang orang. Nah itu sombong, nggak akan masuk surga tuh, hati-hati. Dan yang terakhir, seorang yang menasehatinya tapi menolak karena usia atau status sosialnya lebih rendah dari dirinya. Apa lo, karena kemarin sore udah berani-beraninya ngenasehatin saya. Istighfar ya, kalau baik mah kenapa tidak. Apa kamu gitu, itu sombong. Orang kalau memberi nasihat, ada yang memberi nasihat, terima kalau baik. Kalau ternyata ya menurut kita nggak logis nih, dalilnya lemah, tinggal abaikan saja tanpa harus menunjukkan kesombongan. Jadi kesombongan yang terakhir, seorang menasehatinya tapi menolak karena
karena status sosialnya lebih rendah dari diri kita. Usianya mungkin lebih muda atau status sosialnya di bawah kita, itu sombong kita. Jadi hindari 10 kesombongan tersembunyi tadi supaya kita bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini jahilun, kami itu bodoh. Maka ya Allah, pintarkanlah, beri ilmu kami ya Allah. Allahumma inni dhaifun, kami itu ya Allah lemah, maka kuatkanlah kami ya Allah untuk menghadapi segala hal dalam hidup ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami ini ahli maksiat ya Allah, ahlul ma'asi. Maka ya Allah, tolong kami, bimbing kami, beri hidayah kami ya Allah untuk hijrah, untuk taubat, untuk menjadi orang yang taat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhi kesombongan dari diri kami ya Allah. Bukanlah iblis dan setan terlaknat karena kesombongannya ya Allah kepada Adam yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Maka hindarkan kami dari sifat iblis dan setan itu ya Allah. Jadikan kami orang yang tawadu, yang menyikapi setiap orang itu dengan lemah lembut, dengan kehormatan, dengan khidmat. Jauhkan kami dari merasa lebih dari siapapun dalam hal apapun. Amin, amin. Terima kasih sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.